Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul 3 Malam di Bawah Hantu Paburu Penghuni Singgalangkaryang. Aneka keanehan kerap terjadi di tikungan jalan yang cukup angker ini. Salah satunya adalah keberadaan hantu Pabaru yang senang menculik manusia. Nama Singgalangkaryang mungkin tak akan asing lagi bagi orang yang pernah melintasi jalan protokol yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi atau Padang Batu Sangkar di daerah Sumatera Barat. Ketajaman tikungan dan ketinggian tanjakan menjadi fenomena bagi sopir-sopir truk dan bus yang melintasi jalan ini. Tapi bukan hanya tajamnya tikungan dan tanjakan saja yang berkesan bagi orang-orang yang pernah melewatinya. Kejadian mistis yang beragam juga bisa dijumpai di sana. Bermacam cerita tentang angkernya lokasi ini seakan tak pernah ada hentinya, terutama dituturkan oleh sopir-sopir. Ada yang mengaku pernah melihat harimau besar penunggu tanjakan. Ada juga yang mengaku pernah melihat makhluk yang besar yang dipenuhi bulu hitam menyeberang jalan. Walau lokasi ini sangat terkenal keangkerannya, buktinya ada juga pedagang asongan yang menjadikan tempat ini sebagai area usaha mereka. Singgalangkaryang sebagai halte penungguan bus menjadi tempat mereka menjajakan dagangan. Ada kisah mistis menarik sekaitan dengan aktivitas para pedagang asongan itu. Salah seorang di antara mereka pernah disekap selama 3 malam oleh Paburu, hantu yang terkenal di daerah itu. Nah, penulis memaparkan kisahnya seperti berikut ini. Kerasnya tuntutan hidup membuat kami melupakan rasa takut. Beberapa orang di antara kami pedagang asongan jarang yang berani turun di lokasi Singgalangkaryang pada malam hari. Dari 70 orang yang biasa berjualan di lokasi itu pada siang hari, cuma ada 4 orang yang mempunyai keberanian untuk berjualan pada malam hari. Salah satu dari keempat pengasuh itu adalah Dedi Rahmat. Entah datang dari mana keberaniannya, dia seperti tak pernah terpengaruh dengan cerita-cerita yang beredar di Singgalangkaryang. Dedi Rahmat sepulang berjualan sering bekerja sebagai banpol, semacam polisi cepek di tanjakan Singgalangkaryang. Memang tanpa bantuan dari banpol, truk-truk yang bermuatan berat sedikit ragu untuk menaiki tanjakan. Dari sejumlah banpol itu, hanya Dedi Rahmat yang berani bekerja sampai larut malam. Merasa bekerja sebagai banpol lebih mendatangkan hasil, Dedi meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai pedagang asongan. Setiap malam dia menjadi polisi cepek di area tanjakan angker itu. Karena keberaniannya itu, para pedagang asongan yang berjualan malam hari menjadi bertambah banyak. Memang Dedi terkenal sangat pemberani. Ia mengaku telah banyak melihat wujud penghuni Singgalangkaryang. Misalnya saja, dia pernah melihat bola api yang melintasi jalur itu. Bahkan dia juga pernah didatangi makhluk tinggi besar yang menyerupai gorila. Pernah pula melihat 3 orang bocah telanjang yang sedang bermain-main di tepi jalan. Berkat keberanian yang dimilikinya, Dedi tak pernah lari dan berniat untuk menghentikan pekerjaannya sebagai banpol. Jumat sore, waktu itu hujan turun sangat lebat. Bus yang melintasi Singgalangkaryang tiba-tiba terperosok di tepi jalan. Banyak penumpang mengalami luka-luka dan 3 orang meninggal dunia. Sedangkan sopir bus dapat selamat tanpa sedikit pun luka. Sopir itu mengatakan kecelakaan itu terjadi disebabkan oleh keterkejutannya ketika melihat bayangan hitam melintas di jalan, hingga secara refleks kakinya menginjak rem dan setir dibantingkan ke kiri, sehingga membentur tembok pengaman. Singgalangkaryang semakin seram akibat kejadian itu. Dan sehari setelah kejadian, 2 orang pemuda yang melintasi jalan itu dengan menggunakan kendaraan Kijang Super pingsan di atas tanjakan. Ketika mereka siuman, mereka menceritakan kalau mereka baru saja menabrak 2 orang anak kecil yang melintas di jalan itu. Mendengar laporan kejadian orang-orang yang pernah melihat sesuatu di sana,
sangat membuat pedagang asongan takut. Malam minggu waktu itu, aku turun di Singalangkaryang, kira-kira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kendaraan masih ramai, maklum malam minggu. Aku duduk di tembok, jalan sambil melihat ramainya jalan. Tapi entah apa yang membuatku sangat ingin berjalan mendekati batu cadas di depan tempatku duduk. Dan saat itu aku melihat seorang berpakaian serba hitam, membawa 2 ekor anjing. Aku mendekatinya, tapi dia menjauhi diriku. Ketika aku berhenti mendekatinya, dia pun berhenti seakan memberiku waktu untuk terus mendekati. Aku pun berjalan kembali untuk mendekatinya, dia pun berjalan kembali untuk menjauhiku, begitu seterusnya. Entah berapa jarak yang aku tempuh untuk mengikutinya, aku tak tahu pasti. Yang jelas, dalam perjalanan itu, aku banyak melewati rumah-rumah mewah, bagaikan melintasi sebuah kota besar. Padahal dalam keadaan normal, di tempat itu tidak ada rumah mewah, dan tempatnya juga cukup sepi. Sesampai di sebuah rumah yang rupanya rumah milik orang yang kuikuti, kulihat orang itu memasukkan anjing-anjingnya ke kandang. Anehnya, dia juga membawa aku masuk ke rumahnya. Walau kami seperti sudah saling mengerti, namun tak ada percakapan yang terjadi antara aku dengannya. Ketika aku masuk ke rumah itu, aku disuguhi minuman dan makanan. Bahkan kemudian aku diajak bertamu ke rumah-rumah mewah yang dia katakan sebagai tetangganya. Setelah berkeliling, aku kemudian dipersilakan tidur di salah satu kamar. Entah berapa lama aku tertidur. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di pangkuan Pak Tua yang menyelamatkan aku. Pak Tua itu telah menemukanku tidur di atas dahan kayu yang tak terlalu besar untuk menahan tubuhku. Pak Tua yang kemudian ku ketahui bernama Pendi Hatik Marajo itu mengatakan bahwa ia menemukanku ketika hendak mencari daun untuk ramuan obat. Ia melihatku tertidur di atas dahan kayu dengan pulasnya. Karena telah mengerti apa yang telah terjadi, Pak Pendi segera memanjat pohon itu dan membawaku turun. Dengan keahlian yang dimilikinya, dia membaca mantra untuk membebaskan aku dari pengaruh setan. Aku menceritakan apa yang bisa kuingat kepada Pak Pendi tanpa satu pun yang tersisa. Pak Pendi memberiku ramuan yang harus kuminum untuk membersihkan perutku dari jamuan setan yang telah termakan olehku. Kemudian Pak Pendi menceritakan kepadaku kalau yang telah membawaku itu adalah hantu Pak Buru. Pak Pendi juga mengatakan kalau aku bernasib mujur karena orang-orang yang telah dibawa berhari-hari tidak dapat ditemukan kembali. Bulu kuduku merinding mendengar cerita Pak Pendi barusan. Rupanya aku telah dibawa selama 3 hari 3 malam dan telah banyak memakan ramu-ramuan setan itu. Semenjak kejadian itu, aku berubah total. Aku tak punya keberanian lagi untuk berjualan malam, apalagi bekerja sebagai banpol di Singalangkaryang. 3 bulan setelah kejadian itu, tepatnya ketika 2 hari memasuki bulan suci Ramadan tahun 2003, Dedi yang terkenal dengan keberaniannya kerasukan setan di lokasi Singalangkaryang itu. Dedi yang semula sangat pendiam berubah 90 derajat. Dia sangat suka bercerita, tapi ceritanya suka ngawur. Dedi dirawat di rumah sakit, tapi setelah tak ada perubahan, Dedi dibawa pulang ke rumahnya dan didatangkan orang pintar untuk mengobatinya. Namun tak satu pun orang pintar yang dapat menyembuhkannya. Menurut orang-orang pintar yang pernah merawatnya, Dedi dirasuki oleh penunggu Singalangkaryang. Memang suara Dedi sering berubah-ubah ketika berbicara, tapi aku menjadi bertanya sendiri dalam hatiku, apa benar tubuh manusia bisa dirasuki makhluk lain, lebih dari satu makhluk? Kian hari Dedi kian lupa dengan jati dirinya. Dia sering menyebutkan perkataan yang aneh-aneh. Kadang dia berbahasa Inggris dan kadang bahasa Jawa. Ketika ditinggal sendirian di rumah, ketika semua orang pergi mengikuti salat sunnah Idul Fitri, Dedi berlari keluar rumah sambil membawa sejerigen minyak tanah dan sebungkus korek api.
Ia memandikan diri dengan minyak tanah ke sekujur tubuhnya dan menyalakan korek api untuk membakar tubuhnya. Api segera membakar tubuhnya. Tetangga yang melihat api yang berjalan segera berupaya memadamkannya ketika tahu kalau Dedilah yang berada di balik api tersebut. Api dapat dipadamkan dan Dedi tersungkur jatuh dengan badan melepuh. Dedi dilarikan ke rumah sakit yang berada di kota Bukit Tinggi. Kemacetan jalan karena ramainya kendaraan di jalan di hari Lebaran itu membuat aku dan kawan-kawan menangis menahan haru mendengar suara erangan kesakitan yang keluar dari mulut Dedi. Kami sangat membayangkan apa yang telah terjadi pada Dedi. Padahal dia seorang pemberani dan bertanggung jawab. Demi menghidupi keluarganya, dia menghapus rasa takut di hatinya. Hampir 1 tahun aku tak berani untuk menceritakan peristiwa yang pernah kualami. Keangkaran Singalang Karyang yang sebelumnya hanya kuanggap hanya cerita untuk menakut-nakuti saja, tapi semuanya telah aku alami. Ditambah lagi, aku harus kehilangan Dedi yang mati secara tragis akibat membakar dirinya sendiri. Aku menuliskan semua ini setelah mengumpulkan keberanianku. Aku merasa semua ini lebih baik diketahui banyak orang untuk menghilangkan kesombongan seperti yang kami alami selama ini. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.